Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel ini dan telah bergabung ke kelas yang telah saya buat secara gratis di Google Classroom. Baik, di episode kedua ini, saya akan membahas materi tentang mengenal tag dan fungsinya. Jika dalam video episode pertama kemarin kita telah membahas tentang pengenalan dasar HTML, sebenarnya ini juga pengenalan dasar, yakni tentang tag dan fungsi-fungsinya yang harus kita ketahui sebelum kita membuat suatu program HTML. Seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, tag adalah tanda untuk menandai sebuah elemen dalam suatu program HTML. Dan tanda ini digunakan untuk memberitahu browser bahwa kita akan menampilkan sesuai tanda atau tag yang kita buat. Seperti contoh yang telah saya praktekkan kemarin, saya membuat teks di dalam tag B dan juga tag I, sehingga browser akan menampilkan teks yang telah saya buat dengan efek tebal miring. Baik, selanjutnya kita masuk ke dasar pemahaman. Yang pertama, sebagian besar tag memiliki tag pembuka dan juga tag penutup. Yang kedua, tidak semua tag memiliki tag penutup. Yang ketiga, tag yang memiliki tag pembuka, seperti contoh, tag kurung siku contoh akan memiliki tag penutup kurung siku slash contoh. Yang keempat, tag yang tidak memiliki tag penutup ialah tag BR dan juga tag HR. Dan yang terakhir, sebuah elemen yang ada di antara tag pembuka dan tag penutup disebut dengan isi elemen. Baik, selanjutnya, kenapa tidak semua tag memiliki tag penutup? Tag ini dinamakan sebagai tag self-closing tag atau juga bisa disebut dengan void tag. Seperti yang saya sebutkan di atas, tag yang tidak memiliki tag penutup ialah tag BR dan juga tag HR. Selanjutnya, apa itu tag BR? Tag BR ialah tag break yang fungsinya untuk memberikan jeda atau biasa disebut dengan enter dalam penulisan teks atau paragraf dalam bentuk HTML. Selanjutnya, apa itu tag HR? Tag HR ialah tag horizontal atau juga bisa disebut dengan tag horizontal line. Fungsi dari tag ini ialah untuk menampilkan garis pembatas dalam elemen yang akan kita buat dalam struktur HTML. Baik, sebelum itu saya akan contohkan di sini. Saya akan mencontohkan kepada teman-teman semua. Kita ketik HTML, kemudian tab. Baik, ini misal contoh saya membuat ini teks. Kemudian saya menggunakan menggunakan enter manual dari keyboard saya seperti ini. Kemudian saya ketikkan lagi. Ini di bawah teks. Baik, seperti ini. Kemudian saya save dengan cara Ctrl S. Kemudian saya buka browser saya refresh. Nah, browser tidak akan menampilkan teks dalam bentuk list atau seperti yang saya buat di sebelum teks ini sebagai dua line, tapi di browser hanya menampilkan satu line karena browser tidak membaca adanya tag untuk memisahkan ini teks dan juga ini di bawah teks. Baik, setelah itu ketika saya contohkan membuat tag break seperti ini.
Bisa ditulis dengan tag BR seperti ini juga bisa, atau teman-teman juga bisa menulisnya dengan tag BR slash seperti ini. Kemudian Ctrl Save atau Ctrl S, kita buka browser kita refresh. Nah, otomatis browser akan menampilkan eh, teks yang telah kita buat menjadi dua baris atau dua line. Itu contoh dari penggunaan tag break atau tag BR. Kemudian saya akan membuat contoh tentang penggunaan tag HR atau tag horizontal. Seperti di sini, ketika saya ingin membuatnya lagi, ini teks ketiga. Kemudian saya kontrol S dulu untuk menyimpannya. Kita lihat di sini hasilnya masih dua baris. Kemudian kita kembali ke teks editor kita masukkan tag HR. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali ke browser dan kita refresh. Nah, otomatis browser akan menampilkan garis pembatas atau horizontal line karena kita telah menambahkan tag horizontal atau tag HR dalam struktur HTML yang kita buat. Baik, kita kembali ke PowerPoint terlebih dahulu. Selanjutnya, apa itu isi elemen? Isi elemen ialah apapun yang ada di antara tag pembuka dan juga tag penutup, baik itu paragraf, teks pendek, gambar, link, dan lain sebagainya. Seperti contoh di sini saya akan contohkan kembali. Kita kembali ke teks editor, kita hapus semuanya. Kemudian kita buat strukturnya kembali di sini. Kemudian saya akan mencontohkannya dengan memakai tag U atau tag underline. Di sini kita tinggal klik U, kemudian tab, otomatis akan muncul tag pembuka dan juga tag penutupnya. Kemudian di sini saya akan ketikkan hello world. Kemudian kita save dengan cara Ctrl S. Kita lihat hasilnya di browser kita. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, maka browser otomatis akan menampilkan teks hello world dengan efek underline atau efek garis bawah. Nah, maksud dari isi elemen yang ada di PowerPoint saya ini, jadi di sini hello world adalah isi elemen tersebut dengan tag U sebagai tag pembuka dan tag slash U sebagai tag penutupnya. Jadi, hello world ini adalah isi elemen. Baik, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Cukup singkat, tapi semoga ini bermanfaat. Jika dirasa ini bermanfaat, maka tidak ada salahnya jika teman-teman membagikannya melalui tombol share di bawah, atau teman-teman juga bisa mendownload video ini dan juga PowerPoint yang telah saya buat di deskripsi video ini. Dan teman-teman juga bisa melihat via teks melalui link yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Beri saya dukungan berupa like dan subscribe agar saya lebih giat lagi untuk berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua. Ingat, saat ini dunia kita pelan-pelan berubah menjadi dunia digital. Dia yang tak bisa beradaptasi, maka dialah yang akan mati. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.